Makna dini, makna ad-din, makna ad-din. Wa qad khalad dinu 'anit tauhid. Pada bait syairnya Syekh Ibrahim Al-Laqani mengatakan apa? Wa qad khalad dinu 'anit tauhid ala nabiyyin jaa'a bit tauhid wa qad khalad dinu 'anit tauhid wa qad kana, dan benar-benar adalah maji'un nabi, datangnya nabi sallallahu alaihi wasallam bi'aqidatit tauhid, dengan aqidah tauhid, wa dinil islami, dan dengan agama Islam, hala ta'addudil ma'budatil batilati, dalam keadaan berbilangnya sesembahan-sesembahan al-batilati yang batil, ba'da an khala ay ariya, setelah bahwa sunyi, ay ariya artinya kosong, ad-dinu agama, anit tauhid dari kesatuan, yakni bermaksud oleh musannif Syekh Ibrahim Al-Laqani, ta'addada ma yadinu bihin nasu, berbilangnya apa yang beragama bihi dengannya ma an-nasu oleh manusia, fi fatratil jahiliyati, pada masa jahiliyah, qabla bi'satin nabiyyi Muhammadin, sebelum diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa yattakhidunahu, dan menjadikan oleh mereka kaum jahiliyah hu akan ma yadinu bihin nas, dinan sebagai agama, lahum bagi mereka, min dunil islami, dari selain Islam. Falam yakunu, maka belum ada mereka, ala dinin wahidin, di atas agama yang satu. Ini kasih garis bawah, ini batilin faqat, kasih garis bawah. Bal kanat lahum, tetapi ada lahum bagi mereka, adyanun, agama-agama batilatun yang batil, muta'addidatun yang berbilang. Itu batilin faqatnya dicoret atau di garis bawah. Wa kullu mattakhuduhu, dan seluruh atau setiap apa yang telah menjadikan oleh mereka kaum jahiliyah, hu akan ma min dunil islami, dari selain Islam, dinan sebagai agama, fahuwa batilun, maka dia batil. Fat tauhidu, maka kata tauhid, mahmulun, diberlakukan, huna di sini, ala ma'nahu al-lughawiyyi, di atas maknanya at-tauhid al-lughawiyyi secara bahasa, wa huwa at-tafarrudu, wa huwa, dan dia ma'nahu al-lughawi at-tafarrudu, yang satu. Jadi maksudnya kan bait syairnya mengatakan alhamdulillahi ala silatihi summa salamullahi ma salatihi ala nabiyyin jaa bit tauhidi, salawat dan salam atas Rasulullah Nabi Muhammad yang datang dengan tauhid. Wa qad khalad dinu 'anit tauhidi, dan telah sunyi agama dari kesatuan. Maksudnya ketika Rasulullah datang,
orang jahiliyah itu agamanya banyak macam-macam. Nah, Rasulullah datang menyatukan mereka di dalam akidah tauhid, akidah Islam. Maksudnya begitu. Wa amma qaulullah ta'ala, dan adapun firman Allah ta'ala, lakum dinukum waliyadin. Lakum makna harfiah ayat ini menyebutkan lakum bagi kalian, dinukum agama kalian, waliyah dan bagiku dini agamaku. Fal makna, maka yang dimaksud annakum, bahwa sesungguhnya kalian tadinuna bihadzal dini, beragama oleh kalian dengan ini agama, yang dimaksud agama batil. Faqul, maka katakan olehmu lahum bagi mereka orang-orang kafir, ya Muhammadu, wahai Muhammad, antum kalian, lakum bagi kalian, dinukumul batilu agama kalian yang batil, wa ana dan aku, li bagiku, dini agamaku, as-sahihu yang sahih, alladhi huwal Islam, yang dia itu ad-dinus sahih adalah al-Islam. Nah, jadi ayat ini lakum dinukum waliyadin, bukan untuk litakhyir, bukan untuk kebebasan memilih bagi setiap orang untuk memilih agama apapun, tetapi makna ayat ini litahdid, untuk ancaman. Sehingga maknanya lakum dinukum bagi kalian agama kalian yang batil, waliyadini dan bagiku agamaku yang hak. Waddinu, dan makna ad-din ya'ti ala makna sirati, datang dalam makna lain. Kata ad-din kadang datang ala makna sirati, atas makna as-sirah. As-sirah itu perjalanan hidup atau biografi semacam itu. Wal 'adati, dan dalam makna al-'adah, kebiasaan. Wal jazaa'i, dan balasan. Wal mukafaati, dan mukafa'ah sama balasan. Wat ta'ati, dan ketaatan. Aydan pula. Nah, jadi makna ad-din tidak hanya dalam pengertian wad'un ilahiyyun, ajaran yang ditetapkan oleh Allah, tetapi ada makna lain secara bahasa. Kata din diantaranya dalam makna as-sirah, seperti dalam hadis sabda Rasulullah mengatakan al-mar'u ala dini khalilihi, falyanzur ahadukum man yukhalil. Al-mar'u, setiap orang itu, ada dini ay ala sirati khalilihi, setiap orang itu dia punya akhlak seperti akhlak atau adat atau kebiasaan temannya. Nah, jadi makna din yang dimaksud dalam hadis ini adalah dalam makna apa? As-sirah atau al-'adah, akhlak atau kebiasaan. Setiap orang itu di atas kebiasaan temannya. Falyanzur ahadukum, maka lihatlah oleh setiap orang dari kalian, man yukhalil, akan siapa yang dia temenin. Karena teman itu menunjukkan jati diri kita. Nah, itu diantara makna din adalah dalam mana as-sirah atau al-'adah. Lanjut. فأرشد الخلق لدين الحق بسيفه وهديه للحق. فأرشد الخلق, maka
memberi petunjuk oleh Muhammad al-khalqa akan para makhluk lidinil haqqi bagi agama Allah. Al-haq di situ yang dimaksud Allah. Bisayfihi, ini begini, penting ini sedikit. Kalau penyebutan katanya mudhof ilaih, berarti dinul haq, maka berarti hak di situ maknanya apa? Allah, ay dinullah. Tapi kalau disebut ad-dinul haq, berarti agama yang hak, agama yang benar. Paham gak ini? Kalau dalam bentuk sifat mausuf ad-dinul haq, maka al-haq di situ artinya apa? Ay as-shawab, as-sahih, yang sahih, yang benar. Tapi kalau dalam bentuk mudhof ilaih, dinul haq, agama al-haq, yang dimaksud agama Allah. Paham? Seperti di sini dengan mudhof ilaih. Maka makna al-haq di sini adalah yang dimaksud Allah. Salah satu nama Allah adalah al-haq, al-haqqul wakil. Dalam al-asmaul husna itu ada al-haqqu al-wakil, al-qawiyyul matin, al-waliyyul hamid. Farsyadal khalqa, maka memberi petunjuk oleh Muhammad al-khalqa akan makhluk lidinil haqqi bagi agama Allah, bisayfihi dengan pedangnya, wa hadiyihi dan dengan petunjuknya Muhammad lil haqqi bagi kebenaran. Nah, al-haq yang kedua di sini yang dimaksud apa? Al-haq ay as-shawab, as-sahih. Fa arsyada, syarahnya, fa arsyada maka memberi petunjuk an-nabiyyu oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam al-khalqa akan para makhluk, ay artinya dalla, menunjukkan oleh Muhammad al-makhluqati akan para makhluk, min insin dari bangsa manusia, wa jinnin dan jin, ala tariqil qawimi di atas jalan yang lurus, wasyiratil mustaqimi dan as-siratil mustaqim, maknanya sama, jalan yang lurus. As-siratul mustaqim yang maksud adalah ad-dinul haq. Wajaa dan datang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ka ghairihi, seperti selainnya Rasulullah, minan nabiyyina dari para nabi, mursyidan halnya memberi petunjuk, lidinillahi bagi agama Allah, ay ad-dinil ladzi radiyahu li'ibadihi, artinya agama yang ridha oleh Allahu akan ad-din li'ibadihi bagi para hambanya, wa amarna dan memerintah oleh Allah akan kita bittiba'ihi dengan mengikutinya ad-din, wa huwa dan dia ad-din al-islamu itu Islam, la ghairu tidak yang lain. Walaysa dzalika, dan bukanlah demikian itu, fahasbu, hanya itu. Fahasbu itu maksudnya hanya cukup itu saja, tidak. Fan nabiyyu, maka nabi, kana adalah nabi, yursyidu memberi petunjuk oleh nabi, ila ikhtiyaril ahsani kepada memilih yang terbaik, hatta fil umuril adiyati, hingga dalam perkara-perkara yang merupakan kebiasaan. Ya.
Rasulullah mencontohkan perkara-perkara yang bentuknya kebiasaan sehari-hari mereka, oleh Rasulullah dicontohkan yang terbaik. Lakin akan tetapi la yulzimuhum, tidak mengharuskan oleh Rasulullah hum akan mereka pada al-umurul adiyah ini. Amma fima huwa mafrudun, adapun di dalam sesuatu huwa yang dia sesuatu mafrudun itu difardukan, yulzimuhum melazimkan, artinya mengharuskan oleh Rasulullah hum akan mereka annas biada'il fardi, dengan mengerjakan perkara fardu. Wa fima, dan di dalam sesuatu huwa yang dia ma muharramun itu diharamkan, yurshiduhum memberi petunjuk oleh Rasulullah hum akan mereka annas ila tarkil muharrami, kepada meninggalkan perkara yang haram, wattiba'i dinillahil haqqi, dan mengikuti agama Allah yang hak, aisabitil wujudi. Allah disebut dengan al-haq, apa artinya? Ai as-sabitil wujud, artinya yang sabit, yang tetap, al-wujud keberadaannya, azalan tanpa permulaan, wa abadan dan tanpa penghabisan. Fala yalhaquhul fana'u, maka tidak mendapati akan Allah al-fana'u oleh kepunahan, walaz zawalu dan tidak pula oleh ketiadaan. Fal haqqu, maka al-haq ismun min asma'ihil husna, adalah nama dari nama-nama Allah al-husna, yang al-husna ay ad-dallati, artinya yang menunjukkan oleh al-asma ala kamalihi, atas kesempurnaannya Allah azza wa jalla. Ini dia makna al-husna ay ad-dallah 'ala al-kamal, yang menunjukkan kepada kesempurnaan. Qala ta'ala, berfirman Allah ta'ala, fata'ala Allahul malikul haqq, maha agung atau maha suci dia Allah al-malik, raja, al-haqqu yang hak. Al-haq itu tadi maknanya apa? As-sabitul wujud. Wa qad jahada, dan telah berjihad oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-kuffara, akan orang-orang kafir, bisayfihi, dengan pedangnya, liyadkhulu, agar masuk oleh mereka al-kuffar fi dinil islami, dalam agama Islam, wal i'la'i kalimatil haqqi, dan untuk meninggikan kalimat yang hak. Faqala, maka telah bersabda sallallahu alaihi wasallam fil hadisil mutawatiri, dalam hadis mutawatir, anhu, dari Rasulullah, umirtu, telah diperintah aku, an uqatilan nasa, untuk memerangi olehku an-nasa, akan manusia, hatta yashhadu, sehingga bersaksi oleh mereka an-nas an la ilaha illallah, bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah illallah, kecuali Allah, wa anna Muhammadan Rasulullah, dan bahwa Muhammad Rasulullah. Nah, di sini sedikit catatan penting, bahwa pernyataan sebagian orang bahwa Islam itu tidak disebarkan dengan kekuatan pedang. Nah, ini pendapat tidak benar. Islam itu menyebar diantaranya dengan kekuatan.
Ada sebagian orang mengatakan Islam itu tersebar dengan akhlakul karimah, dengan sopan santun, dengan tanpa paksaan. Nah, ini pendapat tidak benar. Betul diantaranya dengan al-akhlakul karimah, akhlak yang mulia. Tapi pendapat mengatakan bahwa Islam itu bersifat tidak memaksa, itu pendapat tidak benar. Islam itu memaksa, dan prinsip semua agama itu memaksa. Bukan Islam aja, prinsip semua agama itu memaksa. Mengapa? Karena setiap pemeluk agama, apapun agamanya, dia meyakini kebenaran itulah yang dia yakini, makanya dia memilih agama itu. Selain agamanya, mesti dia katakan apa? Sesat. Bagi orang non-muslim, menurut mereka yang sesat itu siapa? Ya kita. Menurut mereka yang kafir itu siapa? Ya kita. Nah, maka kita pun sama prinsipnya, prinsip beragama itu begitu. Itu menunjukkan bahwa dia punya tekad, punya keyakinan. Dalam agama Islam pun begitu, yang diyakini oleh kita agama satu-satunya yang hak yaitu agama Islam. Agama apapun di luar Islam adalah batil, pemeluknya kita katakan kafir. Nah, maka sifat agama itu pada prinsipnya memaksa, karena ini menyangkut kebenaran dan ketidakbenaran. Kita memilih Islam karena kita meyakini ini satu-satunya agama yang hak, di luar Islam batil. Nah, karena itu di luar Islam semua orang itu sesat, kita paksa mereka untuk masuk sedapat mungkin. Tuh gitu. Nah, jadi Islam itu punya power gitu, punya kekuatan. Maka dalam bait ini Syekh Ibrahim Al-Laqani mengatakan bisayfihi. Nah, gitu. Bisayfihi dengan pedangnya. Lanjut. Wa qad kana sallallahu alaihi wasallam, dan adalah Rasulullah min qabli ay ya'tiyahul iznu, sebelum datang akan Rasulullah oleh izin biqitalil kuffari, dengan memerangi orang-orang kafir, yadullun nasa, menunjukkan oleh Rasulullah akan manusia adalah khairi, atas kebaikan, yaitu tadi untuk masuk Islam, bihadihi, dengan petunjuknya, ay irsyadihi, artinya petunjuk Rasulullah, iyyahum, terhadap mereka, bil Qur'ani was sunnati, dengan Al-Qur'an dan sunnah, li tariqil haqqi, bagi jalan yang hak, ay as-sawabi, bisayfihi wa hadihi lil haqqi. Al-haqq yang akhir bait ini maknanya as-sawabi, wa huwal islamu, dan at-tariqul haqq yaitu Islam, min duni qitalin, dari tanpa berperang, sebelum turunnya izin. Setelah turun izin, maka Rasulullah mempersiapkan pasukan, berperang. Rasulullah menyebarkan Islam itu dengan kekuatan. Bahkan setelah Rasulullah, terutama di masa Khalifah Umar bin Khattab, itu ekspansi Islam itu hampir ke semua pelosok dunia ini. Dalam satu pendapat, masuk ke wilayah Asia Tenggara dakwah Islam itu sudah dari zaman Umar bin Khattab. Masuk ke wilayah kita negara atau wilayah Nusantara ini, Asia Tenggara, Indonesia dan sekitarnya, itu sudah dari zaman sahabat. Nah, itu semua tentu dengan apa? Dengan kekuatan. Dengan kekuatan.
Fakana, maka adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya sebelum turun izin berperang, adalah Rasulullah yad'u, menyeru atau berdakwah oleh Rasulullah bilisanihi, dengan lidahnya, mengajak tanpa peperangan, arba'a asyrata amman, 14 tahun. Wa kana sallallahu alaihi wasallam, dan adalah Rasulullah mamnu'an, tercegah, yang dimaksud dilarang, minal jihadi, dari berjihad. Ini pada awalnya, sebelum turun izin untuk berperang, Rasulullah tidak berperang. Wa ma'muran, dan diperintah Rasulullah bil afwi, untuk memberikan maaf, ay la yantaqimu minal kuffari, artinya tidak melawan oleh Rasulullah daripada orang-orang kafir, in sabbuhu, apabila mencaci maki oleh mereka, hu, akan Rasulullah, au darabuhu, atau memukul oleh mereka, al kuffar, hu, akan Rasulullah. Awalnya begitu, walaupun sebenarnya Rasulullah memiliki kekuatan. Pada fisiknya Rasulullah itu memiliki kekuatan. Bahkan dalam sebuah hadis Rasulullah bersabda, utitu quwwata arba'ina rajulan, aku diberi kekuatan 40 orang laki-laki di antara kalian. Rasulullah dalam hadisnya, nusirtu birru'bi masirata sanah, masirata syahr, nusirtu birru'bi masirata syahr, aku diberi pembelaan dari Allah dengan takutnya musuh-musuhku dengan jarak perjalanan sebulan. Jadi dengan hanya mendengar nama Rasulullah yang perjalanan jauh kira-kira sebulan, musuh-musuh Rasulullah pada takut. Rasulullah itu berani. Tetapi pada awal dakwahnya belum turun izin bagi Rasulullah untuk berdakwah dengan kontak fisik, dengan kekuatan berperang, tidak. Tetapi Rasulullah berdakwah dengan lidahnya, dengan lisannya. Ba'da dzalika, setelah itu setelah apa? Ad-da'wah bil lisan. Ba'da an hajara, setelah berhijrah oleh Rasulullah ilal Madinati, ke Madinah, ja'al amru, datang perintah, bil jihadi, dengan jihad. Amma qabla dzalika, adapun sebelum itu, al hijrah, sebelum hajara ilal Madinah, kana, adalah Rasulullah manhiyan, dilarang, anhu, daripadanya jihad, hatta, sehingga inna ba'da ashabihi, sesungguhnya sebagian sahabat-sahabatnya Rasulullah, hammu, berkehendak oleh mereka, biqitalil kuffari, dengan memerangi orang-orang kafir, lima laqaw min adahum, dari apa yang telah mendapati oleh ashabihi, min adahum, dari bahaya mereka. Sampai para sahabat udah mau turun aja memerangi orang-orang kafir. Bahkan itu sebelum turun izin dari Allah. Famana'ahumur rasulu, dan mencegah akan para sahabat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, faqaffu, maka menghentikan oleh mereka para sahabat untuk berperang sebelum turunnya izin. Tapi setelah turun izin, Rasulullah sendiri yang memimpin. Muhammadil, lanjut bait 4, Muhammadil aqib li rusli rabbih
alihi wa sahbihi wa hizbihi. Ini nyambung kepada bait atasnya, salawat dan salam atas Nabi Muhammad ala nabiyyin ja'a bit tauhidi wa qad khalat dinu 'anit tauhidi. Muhammadin, yaitu Muhammad, salawat dan salam atas Muhammad al-aqib, yang sebagai penutup, lirusli rabbihi, bagi para rasul Tuhannya, wa alihi, dan salawat atas keluarganya, wa sahbihi, dan para sahabatnya, wa hizbihi, dan para pengikutnya. Jadi kita nih termasuk dapat kemuliaan salawat dan salam karena kita adalah pengikut Rasulullah. Amin. Nah, Rasulullah al-aqib disebut apa? Al-aqib artinya penutup para nabi, tidak ada lagi nabi sesudahnya. Ba'du asma'i ar-rasuli, sebahagian nama-nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam asy-syarifati, yang mulia, nama-nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Muhammadi dalam baitnya Muhammadil aqib. Bitarkit tanwini, dengan tanpa tanwin, lil wazni, karena wazan. Bait syairnya Muhammadil aqib. Wa huwa, dan dia nama Muhammad, asyharu asma'ihi, paling masyhur atau paling populer nama-namanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa asyrafuha, dan paling mulianya al-asma', lidilalatihi, karena menunjukkan oleh Muhammad ala kamalil hamdi, atas kesempurnaan pujian. Oleh karena Rasulullah manusia terpuji, dan nama Muhammad itu menunjukkan itu. Makna harfiah Muhammad itu yang terpuji. Wa qad summiya bihi, dan telah dinamakan Muhammad bihi, dengannya Muhammad, imma likasrati khisalihil hamidati, ada kalanya karena banyaknya sifat-sifatnya Rasulullah yang terpuji, wa imma, dan ada kalanya li'annahu, karena dia Allah Ta'ala, wa malaikatahu, dan para malaikatnya Allah, hamiduhu, memuji oleh mereka hu, akan Muhammad, hamdan katsiran, akan pujian yang banyak. Makanya disebut dengan Muhammad. Wa qad adda, dan telah membilang atau menghitung al-ulama'u, oleh para ulama, lin nabiyyi, bagi nabi sallallahu alaihi wasallam, asma'a katsiratan, akan nama-nama yang banyak. Wala yunafi dzalika, dan tidak menafikan dzalika, oleh demikian itu, adalah ulama, tidak menafikan hadis al-Bukhari, akan hadis al-Bukhari, anna Rasulullah, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, telah bersabda, ia li khamsatu asma'a, aku, bagiku 5 nama, ana Muhammadun wa Ahmadu wa anal mahi alladhi yamhullahu biyal kufra. Aku adalah Muhammad dan Ahmad, dan aku adalah al-mahi. Al-mahi itu artinya penghapus, makna harfiahnya. Alladhi yamhullahu, yang menghapus oleh Allah, bi, dengan sebabku, al-kufra, akan kekufuran. 3 itu, Muhammad, Ahmad, al-mahi. Wa anal hasyiru, dan aku adalah al-hasyir, alladzi yuhsyarun nasu, yang digiring orang-orang, ala qadami,
di atas kakiku. Yang dimaksud bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di akhirat kelak menjadi pemimpin seluruh manusia, dan dengan syafaatnya yang dalam hal ini asy-syafa'atul uzma, semua manusia mendapatkannya. Bahkan orang-orang kafir sekalipun di akhirat nanti mendapatkan asy-syafa'atul uzma, yaitu terkait menjelang proses hisab, di mana manusia terlantar ingin dipercepat hisabnya dalam keadaan kesusahan. Semua manusia itu, yang mukmin dan yang kafir, dalam keadaan kesusahan, tentu kecuali orang-orang soleh. Dalam hal ini mereka datang kepada Nabi Adam, kepada Nabi Nuh, kepada Nabi Ibrahim, kepada para nabi, tetapi mereka tidak dapat memberikan pertolongannya hingga kemudian datang kepada Rasulullah, dan Rasulullah memberikan syafaatnya bagi mereka. 4, itu dia. Wa ana al-aqibu, dan aku adalah al-aqib, itu penutup. Nah, di sini disebutkan dalam hadis ini riwayat Imam Bukhari ada 5 nama Rasulullah. Padahal namanya lebih daripada 5. Para ulama menyebutkan banyak namanya. Nah, li'anna, di sini penjelasannya, li'anna muradahu khamsatun, karena maksudnya hadis sabda Rasulullah khamsatun, 5, artinya apa? Ikhtasastu biha, dikhususkan akan aku, ini kata Rasulullah, yang dimaksud biha dengannya itu khamsah, atau makna hadis ini mu'azzamatun, yang diagungkan, itu nama-nama yang 5, masyhuratun, atau yang masyhur, populer, fil umamil madiyati, pada umat-umat terdahulu, awil kutubis salifati, atau kitab-kitab terdahulu. Nama yang 5 ini yang populer dahulu di zaman sebelum diutusnya Rasulullah. Misalkan di zaman Nabi Isa, di kitab Injil yang asli dahulu diberitakan bahwa Nabi Muhammad penutup para nabi. Itulah yang dimaksud al-aqib. Walaisal muradu, dan bukan yang dimaksud al-hasra, pembatasan, fi khamsatin, dalam 5 nama. Jadi selain 5 nama ada banyak nama-nama Rasulullah. Wa huwa, dan dia Rasulullah al-aqib, dalam baitnya dengan disukunkan bi iskanil ba'i, dengan disukunkan ba, Muhammadil aqib. Di fotokopian sini dengan apa ini? Muhammadil, baca itu di sini dibetulkan di nomor 4 ya, di fotokopiannya itu dengan kasroh, Muhammadil, bukan Muhammadul, karena dia badal ke atas tu, ala nabiyyin ja'a bit tauhidi Muhammadil. Nah, itu aqib dengan sukun, li daruratil wazni, karena darurat wazan, li rusli rabbih, bagi para rasul Tuhannya, ay khatimihim. Nah, al-aqib yang dimaksud penutup para rasul, fala nabiyya ba'dahu, maka tidak ada nabi ba'dahu, setelah Muhammad. Fayuqalu, maka dikatakan, huwa, dia Muhammad, aqibul anbiya'i, ay yakni akhiruhum, artinya akhir para nabi. Jadi disebut Rasulullah itu aqibul anbiya, yang dimaksud akhirul anbiya, akhir para nabi, yang tidak ada lagi nabi sesudahnya. Setiap pengakuan kenabian setelah Nabi Muhammad
maka itu adalah kufur. Siapapun orangnya, kapanpun adanya, setelah Nabi Muhammad orang ngaku dirinya Nabi, maka dia dihukumi kafir. Demikian pula para pengikutnya dihukumi kafir. Lanjut. Alun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, dalam bait syairnya wa alihi itu. Wa alihi dan atas keluarganya. Wahum dan mereka alihi keluarga Nabi fi maqamiz zakati yaitu pada maqam zakat mu'minu Bani Hashimin adalah orang-orang mukmin dari Bani Hashim wa Banil Muttalibi itu yang dimaksud keluarga Rasulullah al-al gitu. Wa alihi yaitu apa? Orang-orang mukmin dari Bani Hashim dan Banil Muttalib. Wa fi maqamil madhi was sana'i dan di dalam maqam pujian dan as-sana pujian sama. Hum mereka alihi aqaribuhu adalah kerabat-kerabatnya Rasulullah al-mu'minuna yang mukmin. Kerabat-kerabatnya Rasulullah yang mukmin. Ya pokoknya kerabat dekat jauh gitu. Yang ada ikatannya dengan Banil Hashim atau Banil Muttalib. Wa fi maqamid du'ai dan di maqam doa hum mereka alihi atqiya'u ummatihi adalah orang-orang bertakwa daripada umatnya. Jadi siapapun orang mukmin bertakwa maka dia berarti termasuk apa? Keluarganya Rasulullah. At-ta'rifu bis-sahabi wallahu a'lam bis-shawab.